Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Agam akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Retna, saya CGP Angkatan 10, berasal dari SDN 035 Badak. Saya Depa Sumarni dari SDN 20 Balai Belo, Kecamatan Tanjung Raya. Saya Lili Suryawati dari SDN 18 Koto Hilalang, Kecamatan 4 Koto, Kabupaten Agam. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Retna. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar Ibu Arina hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, berarti kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bergerak, berusaha dari hari ini ya Bu ya. Ya, Nah, dengar-dengar Ibu hari ini akan melakukan coaching. Insya Allah ya, Bu. Sore kemarin Bu Lili ngabarin saya, katanya dia mau curhat gitu, Bu ya. Jadi karena kemarin saya sibuk, saya tidak bisa kemarin coaching bersama Bu Lili. Jadi saya sepakati waktunya hari ini coaching dengan Bu Lili, dan insya Allah mungkin sebentar lagi, Bu. Sebentar lagi saya. Baiklah Bu Rena, saya sebagai observer akan menjelaskan rubrik penilaian kita pada hari ini. Iya, Bu, terima kasih sebelumnya saya ucapkan karena Ibu sudah mau jadi observer bagi saya, Bu. Oke, nah di sini rubrik penilaiannya bagaimana nanti Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap Bu Lili, kemudian bagaimana Ibu menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut, kemudian bagaimana Ibu nanti memberikan bagaimana Ibu nanti menggunakan alur cerita dalam coaching Ibu hari ini, kemudian kompetensi apa saja yang akan Ibu lakukan dalam coaching hari ini. Jadi alur cerita yang akan saya terapkan bersama Bu Lili nanti pada proses coaching ya, Bu ya. Yang pertama pasti saya akan menerapkan tujuan dari saya coaching itu dengan Bu Lili. Dan yang kedua, saya akan identifikasi, saya akan gali semua permasalahan yang diajukan oleh Bu Lili, dan juga nantinya mencari solusi di sana juga. Kemudian dari solusi itu, dan Bu Lili di sini berperan tanggung jawabnya seperti apa terhadap permasalahan itu, dan terhadap nantinya terhadap solusi yang diberikan yang ada setelah didapat tadi untuk menerapkannya nanti. Kemudian Bu, indikator yang mana yang paling Ibu inginkan dalam melakukan coaching ini? Coaching itu kan dalam coaching itu ada 3 kompetensi yang harus saya kembangkan gitu, Pak ya. Yang pertama adalah kesadaran penuh, yang kedua mendengar aktif, dan yang ketiga adalah pertanyaan berbobot. Di sini saya menginginkan, Bu, Ibu mengobservasi saya atau mengamati saya selama saya coaching nantinya. Ibu mengamati saya ketika saya memberikan pertanyaan yang berbobot, dan juga memberikan diri saya itu ingin Ibu memberikan pengamatan kepada saya ketika saya memberikan pertanyaan berbobot, dan juga menghadirkan diri untuk sepenuhnya kepada Bu Lili tersebut, Bu. Jadi 2 itu yang menjadi intisari saya di sini, supaya Ibu menolong saya untuk mengobservasi saya nantinya, Bu. Berarti Ibu ingin saya melihat bagaimana Ibu menampilkan pertanyaan robot, bagaimana Ibu kehadiran penuh Ibu dalam melakukan coaching ini ya Bu ya. Baiklah Bu, Ibu Retna, silakan lakukan coaching. Iya, Bu, terima kasih, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu Lili. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Lili? Alhamdulillah baik. Tetap semangat kan? Semangat Bu Rena. Alhamdulillah. Tapi kayaknya semangat nih masih ada minusnya kayaknya. Minusnya di mana ini Bu Rena? Oke, ada masalah nih. Tahu aja Bu Rena. Emangnya terlihat ya dari wajah saya? Ya, kemarin kan Bu Lili pernah cerita sedikit ke saya. Masalahnya katanya mau curhat, ya kan? Iya ya, masih ingat Bu Rena ya? Alhamdulillah. Tapi kita janji hari ini ya. Oh iya. Pastinya dong, insya Allah selalu tepat janji. Iya. Iya. Kira-kira ada masalah apa nih? Iya nih Bu Rena. Saya memang
sebetulnya nggak masalah sih, tapi jadi pikiran terus Bu Retna. Ini berhubungan dengan saya mengajar di kelas Bu Retna. Oh, jadi kepikiran terus gitu ya. Iya. Tapi pikirannya dibawa pulang gitu, Lili. Iya, yang Kepikiran. terpikir di sekolah ada masalah dengan, maksudnya ada hal-hal yang belum memuaskan bagi saya Bu Retna. Oh iya. Tapi Jadi ke rumahnya tetap terbawa gitu. iya Bu Retna, ada hal-hal yang mengganjal bagi saya Bu Retna. Oh gitu. Permasalahannya seperti apa, Bu Lili? Begini Bu Retna, kan saya mengajar di kelas 5 Bu Retna. Anak-anak yang ada di kelas saya itu sering ribut dalam kelas Bu Retna ketika saya mengajar. Jadi anak-anak ya Bu Lili itu sering ribut ya waktu Iya. Ibu mengajar. Jadi coaching kita hari ini, bincang kita hari ini, Ibu menginginkan apa yang kita dapat nanti? Saya ingin dari coaching kita ini saya bisa memperbaiki cara mengajar saya dalam pengelolaan kelas Bu Retna. Oh, pengelolaan kelas ya. Jadi solusinya nanti ya Bu Lili ya. Iya, Jadi jelas, kita ya. menemukan solusinya ya. Jadi sekarang bisa enggak Bu Lili mencoba menceritakan kembali sebenarnya ribut seperti itu gimana sih dalam lokal Bu Lili itu? Ya Ibu Bu Retna, seperti biasalah Bu Retna, kelas saya itu memang kelas yang agak ribut Bu Retna. Setiap saya masuk itu Bu Retna, pas mengawali pelajaran awal-awalnya memang diam dia Bu Retna. Setelah saya memulai pelajaran, mereka mulai berbincang-bincang dengan teman-temannya. Yang mulainya 1 orang 2 orang, kemudian lama-lama jadi banyak semuanya Bu Retna. Jadi semua kelas itu Iya. bersuara Bu Retna. Oh iya. Oh jadi semuanya jadi ribut ya Bu Lili ya. Iya Bu Retna. Yang selama ini Bu Lili lakukan apa cara Bu Lili supaya mereka bisa tidak ribut seperti itu? Yang saya lakukan selama ini Bu Retna, saya sudah berupaya bagaimana kelas saya itu menjadi kelas yang kondusif di dalam belajar ya Bu Retna. Saya mencoba itu menyuruh anak yang tidak bersuara tadi supaya menjadi diam Bu Retna, duduk dengan baik, bagaimana kita seharusnya di dalam kelas. Saya sudah berupaya bagaimana dia menerapkan keyakinan kelasnya Bu Retna. Oh jadi Bu Lili menginginkan kelas yang kondusif. Iya betul Oh sekali. di sini Bu Lili sendiri melihat kondusif itu seperti apa? Kondisi yang kondusif itu Bu Retna, kondisi di mana anak itu nyaman dalam belajar Bu Retna. Ya. Kemudian situasinya lingkungan yang memotivasi dalam belajar bagi anak Bu Retna. Kemudian guru itu dalam mengajar itu inspirasinya keluar Bu Retna. Oh iya, jadi inspirasi Bu Lili bisa keluar jika kelas sudah kondusif. Itu ya Bu Lili ya. Iya Bu Retna. Oh jadi kelas yang kondusif. Trik Bu Lili selama ini dalam menciptakan pembelajaran supaya bisa menciptakan kelas yang kondusif gimana? Trik saya dalam menciptakan kelas yang kondusif ya Bu Retna ya. Iya. Tadi sudah saya katakan, saya menyuruh dia diam, kembali kita melihat keyakinan kelas, sudah saya lakukan Bu Retna. Kemudian yang akan saya lakukan itu saya berupaya itu membuat media ajar yang bisa menarik perhatian siswa tadi Bu Retna. Mungkin mereka sudah jenuh mungkin Bu Retna, saya menjelaskan itu. Kalau dia pakai media kan dia tertarik itu melihat gambar-gambar atau melihat benda-benda yang bisa dijadikan alat peraga di kelas Bu Retna. Oh jadi yang tadinya cuma Ibu suruh diam saja, suruh kembali ke tempat duduk untuk diam, ternyata tidak mempannya. Iya, tidak ampuh. Ternyata Bu Lili bisa menemukan sendiri solusinya. Nah, jadi solusi Bu Lili sepertinya sudah tertemukan. Sepertinya itu belum membuat saya puas juga Bu Iya. Retna. Apalagi yang memungkinkan bisa Bu Lili terapkan supaya kelas Bu Lili itu bisa kondusif lagi. Saya akan mungkin dari semua yang sudah saya katakan ke Bu Retna tadi, saya akan menambahkan mungkin melibatkan siswa tadi belajar dalam kelompok-kelompok belajar Bu Retna. Jadi diferensiasi belajar mungkin bisa saya terapkan di sana Bu Retna. Oh iya. Jadi tadi itu Bu Lili ingin menerapkan kelas yang kondusif itu seperti Bu Lili membuat alat peraga dalam belajar, kemudian membagi mereka ke dalam kelompok berdiferensiasi gitu ya Bu Lili ya. Betul Bu Retna. Jadi hari ini apakah Bu Lili sudah menemukan solusinya? Saya rasa saya sudah mendapat gambaran tentang permasalahan saya ini Bu.
Oh, jadi apa kemungkinan atau siapa yang memungkinkan Bu Lili untuk membantu Bu Lili untuk menerapkannya? Yang bisa membantu saya dalam menerapkan membantu saya dalam mengatasi permasalahan saya dan belajar ini ada Ibu Lucy nanti di sekolah mungkin Bu Rena. Oh ya, rencananya Bu Lili kapan akan menerapkan solusi yang telah Bu Lili muncul di benak Bu Lili tadi, solusi tadi itu kapan rencana Bu Lili untuk menerapkannya? Rencananya saya akan menerapkannya secepatnya Bu Rena. Ya. Karena lebih cepat lebih baik dan masalah tadi tidak berlama-lama dalam pikiran saya Bu Rena. Iya, supaya kelasnya bisa kondusif ya Bu Lili ya. Iya Bu Rena. Jadi untuk hari ini rencananya secepatnya ya Bu Lili. Bu Lili Iya. akan menerapkannya. Kapan Bu Lili bisa memberikan kepada saya ceritanya setelah menerapkan solusi hari ini? Mungkin dampak dari rencana yang sudah saya buat ini Bu Rena, saya akan ceritakan kembali ke Bu Rena sekitar 1 minggu lagi Bu Rena. Gak terlalu lama tuh Bu Lili kalau 1 minggu lagi. 3 hari lagi lah Bu Oh Rena. iya. Tapi mempersiapkan alatnya juga butuh waktu ya Bu Lili ya. Oh jadi alhamdulillah hari ini masih ada unek-unek yang terpikirkan Bu Lili tentang kelas yang belum kondusif tadi? Saya coba dulu Bu Rena rencana yang saya buat ini. Seandainya rencana ini belum ampuh nih Bu Rena, Iya. boleh saya minta pengalaman Bu Rena nanti? Iya boleh Bu Lili. Jadi setelah Bu Lili mencoba menerapkan nanti, boleh kita boleh cerita lagi ya. Iya Bu Rena. Ya dari Bu Rena mengcoaching saya tadi Bu Rena, ya saya sudah mulai lega Bu Rena. Alhamdulillah. Jadi saya juga merasa membantu gitu ya Bu Lili ya. Iya. Saya alhamdulillah Bu Lili mau cerita juga dengan saya. Iya. Alhamdulillah Bu Lili bisa menemukan solusinya walaupun sebenarnya itu ada pada Bu Lili. Dengan sharing kita bisa menemukan solusinya ya Bu Lili ya. Iya Bu Rena. Mungkin itu saja. Iya. Yang bertanggung jawab di sini bagaimana komitmen Bu Lili untuk menerapkan solusi hari ini? Saya berkomitmen Bu Rena untuk menerapkan meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Ya sesuai dengan tujuan saya tadi menciptakan kelas yang kondusif. Saya akan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menerapkan rencana yang saya buat tadi Bu Rena. Iya alhamdulillah. Itu adalah komitmen Bu Lili ya. Iya, Bu Rena. Semoga solusi yang kita dapatkan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Permasalahan Bu Lili juga bisa terselesaikan dengan baik nantinya. Iya, Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Bu Lili hari ini setelah kita coaching ini? Setelah melaksanakan coaching ini Bu Rena, rasanya saya itu ibaratnya keluar dari yang kegelapan itu Bu Rena. Oh iya. Menjadi terang Bu Rena. Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih Bu Lili. Iya, Sudah mau curhat juga sama saya. Iya, sama-sama Bu Rena. Iya. Ya, sama-sama Bu Lili. Baiklah Bu Rena, dari coaching yang Ibu lakukan sama Bu Lili tadi, saya telah mengamatinya. Nah sekarang bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Alhamdulillah Bu, selama coaching tadi saya sudah menerapkan alur tirta. Bu, menurut saya sudah menerapkan alur tirta. Mulai dari saya tadi menentukan tujuan coaching dulu, yang kedua menentukan identifikasi masalah, identifikasi tadi di situ. Saya mengajak Bu Lili untuk cerita kembali, menemukan solusinya, dan juga rencana aksinya disimpulkan dari saya menggali potensi yang ada daripada Bu Lili tadi, dan kemudian tanggung jawabnya tadi itu. Bu Lili bertanggung jawab di situ untuk akan melaksanakan solusi yang telah kami dapatkan tadi di dalam kelasnya. Oke. Kemudian apa yang membuat Ibu menilai demikian? Alhamdulillah Bu, saya bisa menilai demikian karena tadi Bu Lili bincang sama saya, bisa cerita dengan saya bagaimana permasalahannya sebenarnya, dan juga dari tadi itu Bu Lili juga setelah bisa menggali posisinya dengan pertanyaan yang saya ajukan, dia bisa mengemukakan apa sebenarnya yang menjadi permasalahannya dan bagaimana solusinya udah di tadi Bu.
Oke. Bolehkah saya memberikan sedikit hasil dari pengamatan Ibu tadi, memberikan hasilnya? Iya Bu, pengamatan Ibu tadi terhadap saya Bu ya. Boleh Ya, saya silakan Bu. menyampaikannya hasil pengamatannya. Iya Bu. Nah, kemudian dari hasil pengamatan yang saya amati tadi, Ya. pada saat Ibu melakukan coaching, insya Allah Ibu telah melakukan alur kita sesuai dengan standar yang telah kita rujuk. Iya. Nah, kemudian bagaimana Ibu mendengarkan hal ini? Alhamdulillah Bu, saya senang sekali Bu bisa Ibu observasi, dan kedepannya saya akan berusaha lagi untuk dari observasi yang Ibu berikan ini, saya insya Allah akan berusaha menjadi lebih baik lagi bila saya ditetapkan sebagai coach Ibu. Namun demikian Bu, ada beberapa hal yang perlu Ibu kembangkan dalam melakukan coaching. Sepertinya mungkin Ibu lebih terlihat lebih akrab gitu, lebih bersemangat dalam melakukannya ya Bu ya. Iya Bu. Nah, cuma itu aja Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Iya Bu. Kemudian, terima kasih Ibu telah melakukan coaching dengan baik. Semoga apa yang Ibu lakukan hari ini bermanfaat bagi kita untuk kemajuan pendidikan kita kelaknya. Ya, terima kasih banyak Bu, karena dengan observasi yang Ibu berikan, dengan mengamati saya selama saya coaching dengan Bu Lili, menjadi masukan bagi saya untuk lebih baik ke depannya. Sama-sama Bu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.